Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nona Akila Sumangkut dengan NIM 23102111200046. Di video ini saya akan membahas isu tentang pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang kini menjadi sorotan nasional karena dampak lingkungannya dan berbagai masalah hukum yang menyertainya. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah dengan lebih dari 550 jenis terumbu karang dan 1.400 spesies ikan. Perairan ini menjadi rumah bagi berbagai kehidupan laut serta menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Namun, aktivitas penambangan nikel di wilayah ini mulai mengancam keseimbangan ekosistem laut dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat sekitar. Pertambangan nikel di Raja Ampat telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir yang menyebabkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan adalah perubahan atau kerusakan yang terjadi pada komponen-komponen lingkungan akibat aktivitas manusia yang mengurangi fungsi dan kualitas lingkungan tersebut. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pulau-pulau kecil seperti ini seharusnya tidak dijadikan lokasi pertambangan. Hal ini juga menyebabkan hilangnya habitat flora fauna endemik serta meningkatkan erosi tanah yang kemudian memperparah sedimentasi di perairan pesisir. Selain itu, aktivitas tambang ini juga menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan tersebut menjadi turun dan tidak dapat berfungsi secara normal. Limbah tambang mengandung logam berat dan bahan kimia berbahaya yang mencemari laut, merusak rantai makanan, dan membahayakan kesehatan manusia. Sedimentasi lumpur menutupi terumbu karang, menghambat fotosintesis, dan menyebabkan kematian karang, yang berdampak pada penurunan populasi ikan dan biota laut, serta mengancam mata pencaharian masyarakat di sekitar. Semua perusahaan tersebut telah mendapatkan izin usaha tambang dari pemerintah. Lalu mengapa hal ini dijadikan permasalahan? Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melarang kegiatan penambangan di pulau yang luasnya di bawah 2.000 km persegi. Lalu mengapa pemerintah memberikan izin? Dilansir dari Tempo pada tanggal 12 Juni tahun 2025, masalah utamanya adalah banyaknya regulasi dan kewenangan kementerian yang tumpang tindih. Berdasarkan informasi yang terhimpun, saat ini ada 5 perusahaan pertambangan nikel di Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan tersebut yakni PT Anugrah Surya Pratama di Pulau Manuran, yang kedua PT KWI Sejahtera Mining di Pulau KWI, yang ketiga PT Mulia Raymond Perkasa di Pulau Manyaifun, yang keempat PT Gak Nikel di Pulau Gak, dan yang terakhir PT Nurham di Pulau Waigeo. Pada tanggal 10 Juni tahun 2025, pemerintah telah mencabut izin pertambangan atau IUP untuk 4 diantaranya. PT Gak Nikel menjadi satu-satunya perusahaan yang masih memegang izin operasi tambang di Raja Ampat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim menyatakan bahwa PT Gak Nikel berbeda secara status hukum karena merupakan pemegang tarif yang berlaku sejak tahun 1998. Ia mengatakan Pulau Gak yang merupakan lokasi tambang tidak berada di dalam kawasan konservasi. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang mendorong masyarakat mengajukan gugatan perdata kepada perusahaan tambang. Masyarakat dapat menggugat perusahaan tambang untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Aktivitas penambangan yang berindikasi menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap aturan kehutanan dan tata ruang juga dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam menghadapi masalah ini, prinsip-prinsip hukum lingkungan menjadi landasan penting untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menegaskan beberapa prinsip utama antara lain prinsip pencegahan atau precautionary principle, tindakan pencegahan sebelum kerusakan terjadi, misalnya dengan melakukan analisis dampak lingkungan atau AMDAL secara ketat sebelum izin tambang dikeluarkan. Yang kedua, prinsip pencemar membayar atau polluter pays principle, yang menuntut agar pelaku penambang bertanggung jawab atas biaya pemulihan dan penanggulangan kerusakan yang mereka sebabkan. Ketiga, prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya alam. Penyelesaian masalah ini dapat ditempuh melalui 2 jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian secara litigasi melibatkan proses hukum di pengadilan, di mana masyarakat atau lembaga lingkungan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku tambang yang merusak lingkungan. Dalam proses ini, prinsip-prinsip hukum lingkungan jadi dasar pertimbangan hakim untuk menegakkan keadilan, termasuk prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability, yang mewajibkan pelaku untuk memperbaiki kerusakan tanpa harus dibuktikan kesalahannya. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi meliputi
meliputi mediasi, negosiasi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan kerusakan lingkungan. Kasus penambangan nikel di Raja Ampat melanggar beberapa banyak asas hukum lingkungan. Asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di antara lain, yang pertama, asas tanggung jawab negara. Negara wajib melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan harus menjamin keberlanjutan ekosistem. Yang ketiga, asas partisipatif. Masyarakat harus dilibatkan dalam semua proses pengambilan keputusan. Keempat, asas keadilan. Perlindungan lingkungan harus adil bagi semua pihak, khususnya masyarakat lokal. Selanjutnya, ada asas ekoregion, yaitu pengelolaan berbasis pada karakteristik wilayah. Yang keenam, asas kehati-hatian dan pencegahan. Setiap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan harus dicegah sedini mungkin. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Pelaku tambang dan pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dan melaporkan secara transparan kepada publik. Yang terakhir, asas pencemar membayar atau polluter pays. Pelaku pencemaran wajib bertanggung jawab dan membayar biaya pemulihan. Tujuan utama hukum lingkungan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melindungi wilayah Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang. Masa depan Raja Ampat bergantung pada keputusan yang diambil hari ini. Jika aktivitas tambang terus berlangsung tanpa pengelolaan yang bijak, ekosistem laut yang menjadi kekayaan tak ternilai ini bisa mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Seimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus dijaga agar Raja Ampat tetap menjadi surga keanekaragaman hayati. Kasus ini adalah pengingat pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia. Dengan menegakkan prinsip-prinsip hukum lingkungan, kita bisa memastikan keadilan dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama menjaga lingkungan kita.